Selanjutnya ada tanah sebagai latar belakang kehidupan. Tanah mengandung tenaga dalam bentuk senyawa organik dan memberi tempat bagi bermacam-macam organisme. Senyawa-senyawa organik tersebut akan dimanfaatkan oleh organisme tanah melalui berbagai proses, baik proses yang menguraikan maupun yang menyusun komponen tanah. Selain bagi organisme hidup itu sendiri, pada tanah yang subur, terutamanya yang kandungan unsur haranya memadai bagi organisme tanah, serta bahan organik yang tinggi akan mendorong organisme tanah berkompetisi untuk mendapatkan makanan dan tumbuh serta berkembang di habitat tersebut. Pada organisme tanah yang kita ketahui adalah organisme yang ditentukan di bagian atas berdasarkan profil tanah dan di atas permukaan tanah. Dalam kenyataannya, mempelajari organisme tanah itu tidak mudah karena organisme tanah tidak mudah dilihat, sehingga sulit dipelajari. Tidak seperti organisme atau jenis yang hidup di atas tanah, pentingnya organisme tanah dalam pembentukan dan pemeliharaan tanah telah lama diketahui, tetapi sumbangan dari penelitian masih sangat minim. Selanjutnya ada jenis organisme tanah. Yang pertama itu ada makrofauna. Makrofauna di dalam tanah yaitu fungsinya untuk mempercepat dekomposisi bahan organik. Bahan organik segar merupakan pakan bagi makrofauna. Contoh makrofauna itu ada cacing atau earthworms. Yang kedua ada mikrofauna. Mikrofauna adalah jenis fauna tanah yang memiliki ukuran tubuh kurang dari 0,1 mm. Untuk contohnya yaitu nematoda, tungau, dan protozoa. Selanjutnya ada makroflora, yaitu akar tumbuhan tingkat tinggi yang berada dalam tanah yang memproduksi bahan organik. Contoh makroflora yaitu gagak, jamur, dan sejenisnya. Yang kedua ada mikroflora, adalah organisme autotrof berperan mengikat darah bebas dan menghasilkan senyawa organik, dan bersama mikrofauna memperkuat pembentukan agregat tanah. Contohnya mikroflora alga, cyanobacter, bakteri lembayung non-sulfur, dan heliobacter. Selanjutnya ada manajemen biologi tanah. Untuk pengelolaan komunitas biologi tanah bertujuan untuk memperbaiki fungsi biologis yang mencakup stabilitas dan pembentukan struktur tanah, siklus hara, pengendalian penyakit dan hama, serta menghancurkan kontaminan atau meniadakan efek racunnya. Petani khususnya dan masyarakat pada umumnya perlu memahami biologi tanah melalui budidaya pertanian. Energi matahari diubah menjadi bahan makanan, namun demikian sebagian besar energi yang ditangkap oleh tumbuhan adalah tidak langsung dipanen, ada yang tertinggal dan menjadi makanan bagi komunitas biologis di bawah permukaan tanah. Jaring-jaring makanan di bawah permukaan tanah adalah bagian dari energi siklus hara dan air. Ini untuk contoh gambarnya seperti ini. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, dari kelompok kami yang akan memberikan pertanyaan ke orang tua siapa? Kakak. Benar. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Ami. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan biologi tanah? Baik, izin menjawab. Biologi tanah adalah studi tentang organisme hidup di dalam tanah, termasuk mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, dan makroorganisme seperti cacing tanah dan serangga, serta interaksi mereka dengan lingkungan tanah. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 jenis mikroorganisme utama yang terdapat di tanah dan peran utama masing-masingnya. Menjawab pertanyaan dari Sania, ada 3, yaitu yang pertama bakteri. Nah, bakteri itu juga ada fungsinya sendiri, yaitu berperan dalam dekomposisi bahan organik. Terus ada juga jamur yang membantu untuk membentuk mikrozia. Terus yang ketiga Actinomycetes yang menghasilkan antibiotik. Terima kasih. Selanjutnya kami akan memberikan pertanyaan kepada Sudrajat. Pertanyaannya, apa peran cacing tanah atau earthworms dalam biologi tanah? Peran cacing tanah dalam biologi tanah itu adalah cacing tanah meningkatkan struktur tanah dengan membuat pori-pori atau
buron, memperbaiki aerasi dan drainase, serta mempercepat dekomposisi bahan organik melalui pencernaan dan ekskresi humus. Untuk perwakilan setiap kelompok mengajukan sepatah atau 2 patah pertanyaan untuk kelompok kami. Setiap kelompok wajib memberikan 1 pertanyaan. Wes, Saya Meisa Gita dengan NIM A61024016 mewakili kelompok 1 izin bertanya mengenai organisme tanah yang spesifiknya mikrofauna. Apa perannya? Soalnya di buku belum ada perannya. Oke, terima kasih. dekat sel. Baik, dipersilakan. Izin berpasti jenis mikroorganisme dalam biologi tanah itu. Oke, saya tampung dulu dari kelompok terakhir. Silakan. Oh iya, lo tak lupa. Yes. Pertanyaan dari Meisha, yaitu apa peranan mikrofauna di dalam biologi tanah? Mikrofauna itu memiliki peran yang sangat vital dalam siklus nutrisi dan sebagai indikator kesehatan tanah. Terus habis itu menjaga keseimbangan ekosistem tanah dan mendukung produktivitas tanaman. Pokoknya mikrofauna itu di dalam tanah memegang peranan penting dalam mengatur nutrisi yang ada di dalam tanah. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Denny. Contoh mikroorganisme dalam biologi tanah itu ada bakteri seperti Rhizobium dan Azotobacter. Terus jamur, terus Actinomyces, terus protozoa seperti amoeba dan alga. Wah, benar ini? Benar saya. Lo kamera. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.